Intoleransi itu kan eh, dampak dari pemahaman yang tidak komplit, pemahaman yang kurang mumpuni dan juga wawasan yang kurang luas. Ya. Ya, kalau umpama gitu ya, seorang khususnya Muslim, ya, ia bisa mendalami agama dengan baik, dengan cermat, termasuk tadi saja ketika bisa mengambil prinsip yang utama bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Nabi itu berakhlakul karimah dan sebagainya. Maka kita akan bisa gitu ya bersikap toleran dan tidak intoleran. Nah, eh, saya dapat ajaran ya ataupun didikan dari almarhum Abah Hasim Mujadi. Ya. Beliau menyampaikan begini, eh, intoleran itu ya karena memang pemahaman yang sempit, ya, tidak luas. Nah, terus yang kedua adalah juga karena terlalu ataupun eh, memandang dirinya benar, gitu, sementara orang lain salah. Mengakui kebenaran diri kita ataupun kita menganggap bahwa kebenaran yang kita pegang itu benar itu betul boleh gitu harus gitu ya. Cuma ketika pun melihat orang lain yang salah, ini sikapnya harus seperti apa? Ini yang perlu ditekankan, perlu ditekankan. Yang dimana ketika ada perbedaan, kalau memang itu perbedaannya masih dalam hal yang buruk, ya, seperti beda dalam madhab dan sebagainya, maka gunakanlah ya ini yang landasan dalam Al-Quran itu lana a'maluna walakum a'malukum. Amal amal kami untuk kami, amal kamu untuk kamu. Nah ini untuk tetap bisa bersikap baik dengan orang-orang yang berbeda, yang itu masih dalam koridor tadi masih satu kiblat, masih syahadat yang sama, Qurannya sama, artinya dalam sesama muslimnya. Nah, kalaupun perbedaan itu sudah keluar dari Islam, gitu ya, artinya sudah ya kiblatnya tidak sama, bahkan Tuhan yang disebutnya saja tidak sama. Nah, dalam Al-Quran pun sudah diajarkan kita tetap harus bersikap baik gitu ya, dengan ungkapan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu adalah agamamu, bagiku agamaku. Nah, inilah sikap dari cerminan rahmatan lil alamin yang memberikan rahmat kepada seluruh orang, termasuk kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, ya berbeda keyakinan dengan kita. Nah, sebenarnya dengan kita menyatakan lana amaluna walakum amalukum atau lakum dinukum waliyadin itu pun proses rahmat yang itu pun juga dakwah gitu ya. Itu pun juga dakwah. Sehingga di sini yang menurut saya gitu ya. Tadi kalau ditanyakan ini kenapa kok bisa masuk intoleran? Saya pikir karena pemahamannya kurang atau belum sampai belum luas dan sebagainya. Sehingga perlu disinilah diperlukan bahwa bagaimana pengajaran-pengajaran Islam itu harus pas gitu ya, tepat pemaknaannya, pemahamannya, penyampaiannya, penyajiannya pun harus tepat biar eh, tetap dalam koridor rahmatan lil alamin. Ya. Ya, jadi eh, satu sisi memang kita harus tetap mempertahankan ya, mempertahankan agama kita, keyakinan kita dan sebagainya. Di sisi lain, kita tetap harus menghormati perbedaan ataupun keyakinan orang lain. Nah, di di dalam hal ini maka sebenarnya yang memang toleransi itu eh, tidak dalam rangka apa istilahnya mencampur adukan agama dan sebagainya gitu. Tapi toleransi itu dalam sikap kita menghormati, ya, menghormati dan sebagainya. Nah, kalau dalam hal umpama gitu ya, umpama tadi ada karena biasanya ini karyawan ya, karyawan yang di mall dan sebagainya itu diminta untuk menggunakan atribut-atribut agama lain gitu ya dalam hal perayaan atau momentum-momentum keagamaan. Gitu ya. Nah, sementara yang karyawan tersebut kalaupun ketika Idul Fitri mungkin non Muslim disuruh pakai kerudung dan sebagainya, dan sementara yang Muslim
disuruh ketika apa Desember disuruh pakai apa baju apa itu namanya eh ya baju inilah Natal gitu ya. Nah, bagaimana ininya dalam hal menjaga akidahnya? Ya tadi saya sampaikan bahwa akidah itu adanya dalam hati, adanya di dalam hati kita. Nah, yang terus selama kita tidak menyatakan, ya, tidak menyatakan benarnya agama yang selain yang kita yakini dan sebagainya, yaitu dia masih selamat, gitu ya. Bahkan ada juga ulama yang itu ya, kalau memang makruh, istilahnya terpaksa gitu ya, sebagainya, itu dengan menyatakan apa mengakui agama lain dan sebagainya, tapi dia terpaksa di hatinya tetap dia yakin bahwa itu saya ucapkan ini tidak benar gitu dan sebagainya, itu tidak tidak merusak agamanya. Nah itu ini pendapat ya, ada pendapat ulama seperti itu. Nah terus bagaimana kalau menurut saya sikap kita adalah kalau memang pada saat itu kita posisinya adalah sebagai karyawan, sebagai yang memang karyawan itu harus mematuhi, gitu ya. Nah, dan eh, ditanyakan saja, ataupun kita bersikapnya tetap menjaga diri kita. Nah, sementara nanti berpakaian ataupun menghormati itu tidak dalam rangka, gitu ya, membenarkan agamanya, tapi ini dalam rangka menghormati dalam hubungan basyariahnya, hubungan kemanusiaannya. Nah, bahkan kalau tidak salah ya, saya pernah mendengar gitu ya bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu pada saat kalau nggak salah sama Natal ya, itu ada salah satu pasukannya itu memang beragama Nasrani. Pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi menyatakan ya selamat Natal. Nah, tapi maksud dari selamat Natalnya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi itu menyatakan selamat atas kelahiran Nabi Isa ya di dalam hatinya itu. Nah, tapi ini tidak diungkapkan ke orangnya, ya cukup saja selamat Natal kepada orang yang non muslimnya itu, tapi di hatinya yang dimaksud selamat Natal itu adalah menyelamati apa lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, adapun orang lain yang menerimanya itu adalah beda lagi, kayak ibu itu hak itu adalah orang lain gitu. Nah, sehingga di sini saya ingin menekankan kembali tadi bahwa kemurnian akidah, ya, kemurnian akidah itu ayat adanya di dalam diri kita, di hati kita, kembali kepada niatnya, kembali kepada niat kita. Nah, disinilah maka memang ada perbedaan pendapat ya. Mata sabah biqaumin bahwa dan sebagainya. Nah, itu memaknai seperti apa gitu ya. Nah, cuma kalau bagi kami, bagi saya, uh, tasabah hadis itu adalah dohiron wa batinan, secara lahir dan secara batin, secara itunya apa, dohirnya berpakaiannya mengikuti dan secara batinnya meyakini kebenaran apa yang dari dohirnya itu. Nah, itu yang tasyabah gitu ya. Walaupun tentu ini perbedaan pendapat juga ya gitu. Nah, maka dari sini saya ingin menyampaikan bahwa uh, saya tetap menghormati pendapat yang tidak boleh dan sebagainya. Tapi juga ini bagi yang umpama seperti tadi karyawan ataupun apa pegawai negara dan sebagainya, ya niatnya saja yang harus dijaga. Niatnya saja dijaga, hatinya tetap dijaga dan sebagainya. Nah, menggunakan atribut apa dan sebagainya. Ya kita tidak memaknai ataupun tidak meniatkan atribut itu adalah kita menjadi bagian dari agama tersebut. Ya. Kita hanya dalam rangka menghormati dalam hubungan kita sesama manusianya.